Saudara, ada banyak orang melarikan diri dari luka dengan cara menutupi diri, menyalahkan orang lain, berhenti melayani Tuhan, ataupun meninggalkan gereja Tuhan. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk berani menghadapi luka dengan membawa setiap luka-luka kita di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena menghindari luka itu bukanlah sebuah penyelesaian, tetapi itu hanyalah persoalan yang tertunda. Saudara, Petrus adalah orang yang mati-matian bahkan berkata dia akan menjadi orang yang terdepan kalau kenapa-napa dengan Tuhan Yesus. Tapi belum lama dia berkata demikian, dia justru menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tentu dia merasa sebagai pecundang, merasa gagal, merasa tidak layak lagi untuk melayani Tuhan. Justru disitulah Tuhan yang berinisiatif. Dia yang merancangkan pertemuan kembali dengan Petrus dan para murid lainnya. Kegagalan daripada Rasul Petrus tidak melampaui kasih Allah terhadap hambanya. Bahkan memori atau momen kejatuhan Tuhan bisa pakai dan ubahkan untuk menyadarkan Petrus, sekalipun engkau gagal, aku tetap mengasihimu. Saudara, berapa banyak kita gagal mengasihi Tuhan? Ribuan kali, saudara. Adakah Tuhan buang engkau dan saya? Tidak sekali-kali Tuhan buang engkau dan saya. Saudara, ketika kita melihat kasih Allah yang begitu luar biasa, seharusnya itu memampukan kita mengalami pemulihan yang sejati di dalam Kristus. Karena luka yang kita alami tidak melampaui kasih Allah yang jauh lebih besar daripada luka yang kita derita. Saudara, pemulihan terjadi ketika kita mengizinkan Kristus masuk di dalam memori kita yang paling gelap dan menyakitkan. Dan ialah yang akan menebusnya dengan anugerahnya. Allah sering membawa kita melihat kembali kepada kedosa kita, kegagalan kita, luka kita. Bukan untuk menjatuhkan atau menghancurkan. Tetapi sebaliknya untuk membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Di tengah kegagalan kita bukan hanya sekedar dipulihkan oleh Tuhan, tapi kita pun dipanggil kembali untuk melayani Tuhan. Saudara, jikalau hari ini ada setiap kita yang merasa tidak layak melayani Tuhan karena kita telah berulang kali gagal mengasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tetap mengasihimu, Tuhan tetap mengampunimu, dan Tuhan masih mau memakai engkau dan saya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, jikalau Allah yang dia adalah raja dari atas segala raja, dia adalah Allah itu sendiri yang mau berinisiatif mendamaikan saya dan saudara, bukankah harusnya kita juga bersama-sama menjadi duta-duta perdamaian di tengah luka-luka yang kita alami? Bahwa kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita yang telah diampuni Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk mengampuni orang yang telah melukai hati kita. Karena di dalam pengampunan ada pemulihan. Karena itu seharusnya ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, justru menjadi panggilan setiap kita kembali melayani Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang belum melayani? Inilah panggilan kita untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita tahu resikonya, pelayanan pasti kita bisa dilukai atau bahkan kita bisa melukai orang di sekeliling kita. Luka bukan alasan untuk kita berhenti melayani. Sebaliknya menjadi kesempatan kita melihat kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan di tengah luka-luka kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Kita bisa melihat kasih pemeliharaan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang memampukan kita untuk bisa tetap melayani sekalipun ada resiko untuk terluka.